Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini saya pribadi masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman sehingga dapat berbincang dengan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nantinya, Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang setia. Karena jasa beliau yang telah menghantarkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yanur Abdillah Setiadi dari kelas 4 TBAA. NIM 191743032. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan melalui ormas, yaitu Ikhwanul Muslimin. Ya, sebelum kita masuk pendidikan berdasarkan perspektif Ikhwanul Muslimin, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertiannya. Yang pertama yaitu tentang pengertian Ikhwanul Muslimin. Kalau diartikan secara lughah atau bahasa, ikhwan kan kalau bahasa Arab artinya adalah saudara, sedangkan muslimin orang-orang Islam. Kemudian jika diartikan secara istilah atau terminologi, Ikhwanul Muslimin adalah salah satu jamaah dari umat Islam mengajak dan menuntut ditegakkannya syariat Islam, bekerja dengannya dan untuknya keyakinan yang bersih menghujam dalam sanubari pemahaman yang benar yang merasuk dalam akal dan fitrah. Maksudnya di sini adalah fitrah syariah dan mengatur al-jawariyah, anggota tubuh, perilaku dan politik. Jadi secara ringkasnya, Ikhwanul Muslimin itu sebuah organisasi masyarakat yang di dalamnya terdiri dari orang-orang Islam yang berlandaskan prinsip menegakkan syariat Allah, beramaliyah untuknya, dan beramaliyah hanya untuknya. Seperti itu. Lanjut. Ya, sejarah Ikhwanul Muslimin. Orang yang pertama kali mendirikan Ikhwanul Muslimin adalah Hasan al-Banna. Sebagaimana kita ketahui, Hasan al-Banna tidak asing di telinga kita semua karena beliau merupakan salah satu tokoh yang terkenal di dunia Islam dan juga merupakan pendiri atau pelopor dari Ikhwanul Muslimin itu sendiri. Kemudian dari berdirinya pertama kali, Ikhwanul Muslimin itu berkembang terus-menerus. Ikhwanul Muslimin ini pertama kali dicetuskan itu di negara Mesir. Kemudian pada tahun 1934, Ikhwanul Muslimin membentuk divisi persaudaraan muslimah. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1950 sampai 1970. Ini ada kejadian yang mengejutkan di mana pemimpinnya yaitu Hasan al-Banna meninggal dunia. Jadi ini tragedinya sangat misterius karena pemimpinnya sendiri itu dibunuh. Kemudian selanjutnya pada tahun 1970 sampai sekarang, ketika Anwar Sadat mulai berkuasa, anggota Ikhwanul Muslimin yang dipenjara itu mulai dilepas.
Jadi Ikhwanul Muslimin ini didirikan oleh Hasan al-Banna, kemudian berkembang terus-menerus sampai akhirnya pada 1970 sendiri itu Hasan al-Banna sendiri meninggal dunia, dan sampai sekarang pun Ikhwanul Muslimin masih ada, namun dalam bentuk lain. Nanti akan saya jelaskan di halaman selanjutnya. Kemudian kita lanjut kepada pemikiran Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu jemaah dari beberapa jemaah yang ada pada umat Islam yang menyandang bahwa Islam adalah agama yang universal menyeluruh, bukan hanya sekedar agama yang menguasai ibadah ritual seperti sholat, puasa, haji, dan zakat. Jadi menurut Ikhwanul Muslimin sendiri itu agama Islam adalah agama yang menyeluruh atau universal, bukan hanya berpatokan pada rukun Islam seperti syahadat, salat, zakat, dan puasa, haji, dan sebagainya, tapi Islam adalah agama yang universal. Kemudian Al-Ikhwanul Muslimin itu berbeda dan menolak Al-Qaeda. Jadi seperti yang kemarin yang tadi saya baca bahwa Ikhwanul Muslimin itu sangat mencintai kepada perdamaian dan tidak suka dengan bentuk kekerasan apapun, entah itu kriminal, penganiayaan, perang, atau dan sebagainya. Beda lagi kalau negaranya Ikhwanul Muslimin, negara yang mayoritasnya penduduknya adalah ormas Ikhwanul Muslimin, organisasi masyarakat Ikhwanul Muslimin, itu diserang, baru mereka akan melakukan perlawanan, dan perlawanan itu pun hanya untuk sebatas mempertahankan diri dari penjajah, bukan bersifat melawan, itu hanya untuk mempertahankan diri. Kemudian yang kedua, mengutuk terorisme. Jadi Ikhwanul Muslimin sendiri itu sangat mengutuk terorisme karena terorisme itu bersifat kriminal. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa Ikhwanul Muslimin itu tidak suka dengan yang namanya perang dan pemberontakan. Yang ketiga adalah Ikhwanul Muslimin itu bukan Wahabi dan sangat berbeda dengan prinsip Wahabi. Landasan Ikhwanul Muslimin sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah Allahu ghayatuna, atau Allah sebagai tujuan orang-orang Ikhwanul Muslimin, sebagai tujuan, sebagai patokan untuk menempuh hidupnya. Tujuannya yaitu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Ar-Rasul qudwatuna, Rasul sebagai suri toladan orang-orang Ikhwanul Muslimin, sebagai dicantumkan dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang baik. Innama bu'aitu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian yang ketiga, Al-Quran kusturuna, atau Al-Quran sebagai pedoman petunjuk jalan hidup manusia, seperti itu. Al-jihad sabiluna, jihad sebagai jalan orang-orang Ikhwanul Muslimin. Dan yang terakhir adalah syahid fisabilillah asma amanina, syahid atau mati syahid di jalan Allah adalah merupakan cita-cita yang tinggi itu bagi kaum Ikhwanul Muslimin. Kemudian selanjutnya Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu berkembang akibat adanya jamaah Indonesia yang berangkat haji ke Mekah, kemudian singgah di Mesir, pulang lagi ke Indonesia, kemudian membawa doktrin Ikhwanul Muslimin itu ke negara Indonesia. Kemudian Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu berkembang melalui Partai Masyumi. Lanjut.
pendidikan dalam perspektif Ikhwanul Muslimin. Hasan al-Banna menyebut bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, ruhani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Jadi pendidikan itu bukan hanya menyangkut pada perspektif intelektual saja, tapi juga akal ia, hati, rohani, jasmani, akhlak juga dan keterampilan. Kemudian kalau saya lihat di sini dasar pendidikan Islam dalam Ikhwanul Muslimin itu tidak jauh beda dengan dasar hukum Islam sendiri. Untuk Ikhwanul Muslimin itu ada 5 dasar dalam agama, terutama dalam pendidikan. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran. Ketika umat muslim menemui kesalahan atau kesukaran dalam melaksanakan hidupnya, pasti mengambil rujukan kepada Al-Quran. Kemudian ketika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan ayat Al-Quran, maka muslim akan mencarinya di sunnah, yaitu melalui qauliyah, fi'liyah ataupun takwiyah Nabi Muhammad SAW. Dan jika masih tidak ditemukan, itu nanti akan menanyakan perkara tersebut kepada qaul sahabat atau perkataan sahabat, yang perkataan itu merupakan perkataan yang dapat menyelesaikan masalah dan merupakan memberikan solusi serta maslahat bagi permasalahan masalah yang ada. Kemudian yang keempat adalah nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Jadi untuk permasalahan yang muncul ketika masa itu, Al-Quran tidak ada, surah tidak ada, qaul sahabat tidak ada, maka menggunakan sistem istisan. Kalau menurut saya itu istisan karena mencari kemaslahatan dari masalah yang ada. Kemudian yang kelima adalah warisan pemikiran-pemikiran dalam Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Ikhwanul Muslimin itu ada 2. Yang pertama adalah tujuan akhir atau permanen. Untuk tujuan akhir dan permanennya itu manusia sebagai hamba Allah diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi untuk tujuan permanen dari pandangan Ikhwanul Muslimin itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seumur hidup. Kemudian yang tujuan antara atau konstekstual, tujuan yang kedua. Kalau tujuan yang konstekstual itu lebih kepada bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial dan harus memiliki hubungan antara manusia lain atau hablu minan nas. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kebenaran semata datanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan ada pada diri saya pribadi. Undur maqala wa la tandur maqala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.